juga. Di mana kita, Bro? Di Sukabumi. Sukabumi. Wah, Sukabumi. Perjalanan 3 jam lah ya. Ada apaan, Bro? Tiba-tiba ke Sukabumi, Bro? Ada apaan ya? Ada shooting. Ada shooting cuy. Syuting. Masih di apa nih acara? Roka Vlog. Roka Vlog. Biar dan gua hari ini ada syutingan pokoknya, terus lokasinya di Sukabumi. Sukabumi. Nah, baru nyampe kita diundang ke kedainya yang casting directornya, Bro. Casting Casting director. director. Pak Om Aga. Kang Aga. Aga, nanti kita di Ya. undang ke kedainya ya. Kedainya. Mana? Oke. Ini bukan ini, Bro, tapi ini polis lain yang di sini. Sebelah sana. Kita samperin. Halo gengs, masih di Roka Vlog. Sekarang gue sedang bersama dengan Kang Aga. Sekarang aduh bisa satu proyek ya. Udah Allah. Yo, tapi dulu dia nontonnya udah kuliah. Saya masih SMA waktu itu. Dibalikin. Aduh. Jadi si Kang Angga ini dia adalah salah satu penggerak atau pembangkit dari Sukabumi Pride. Jadi ini pemuda-pemudi Sukabumi ini membuat satu pergerakan di mana yang membagikan industri kreatif dan kalau sekarang lagi yang digarap film ya, film. Lagi dari film. Jadi ini gimana ceritanya? Filmnya akan seperti apa gitu? Halo. Takut kecelakaan. Apa ya? Yang membuat itu menjadi satu pride of Sukabumi itu apanya? Gini sih. Setelah saya ini profesinya, setelah saya pergi kemana-mana mencari kitab suci kan. Waktu itu rambutnya masih Itu kan ada tuh saya. gondrong. Ya, oke. Itu gondrong. Sempat gondrong juga, tapi nggak pakai insaf. Jadi ini tuh cita-cita dari lama, saya pengen bikin film negatif project sama band saya. Jadi awalnya dari band sih. Luar biasa. Ini ada spoiler dikit. Jadi band itu kalau sudah tidak maksudnya bukan tidak ya, maksudnya Emang iya, kalau udah nggak lagi. menjelaskan daripada culang-culang depan argo mendingan bikin PH. Yes. Jadi gini sih, sebenarnya kita konsisten masih ngeband sampai sekarang. Jadi beberapa lagu pun yang diciptakan sama vokalis saya sama band saya itu dibikin buat sontek-sontek, buat series, buat sinetron dan banyak lagu sih. Produktif. Jadi Alhamdulillah, sampai sekarang. harus ngeband terus. Nah. Jualannya banyak sekarang ya, Iya. titik dan segala macam. Jadi pas 2017 kita sempat renggang ya sama teman-teman, itu bukan nggak ada masalah, nggak cuman dengan Bukan kegiatan wanita lah bos. itu mah sering. Enggak. Jadi karena emang Biasanya karena drummernya paling kaset biasanya. Ya. saya juga kaset sih. Jadi waktu kita take a time untuk masing-masing menyelamatkan mungkin dengan pasangan dan segala macamnya. Jadi kayak Angling, vokalis saya sibuk dengan penyutradaraan, jadi sutradara. Saya juga sempat nge-event MC dan segala macamnya. Saya juga berjalan pergi solo. Gitaris saya juga sibuk di dunia otomotif. Keyboardis saya sempat bawa terjun ke bukan corporate financial. Malah saya duluan yang sudah insaf, dia masih terus di situ, dan akhirnya sampai
top manajemen mungkin dia. Wah. Kalau nomor saya konsisten di financial ini mungkin bukan advisor tapi office. Nah, sampai satu momen di mana tetap kita masih kreatif bikin lagu dan segala macam sampai sekarang. Tapi itu kayaknya ada harus satu momen di mana kita harus gabung satu atap lagi gitu agar proyek-proyek biar mudah komunikasi dan segala macam gitu. 2017 begitu saya sempat ngobrol sama vokalis sama nih jika cocok lah yuk bikin film gitu ya, ayo kita cari investor dan segala macam. 2017 tuh, tapi kan komunikasi itu tidak semudah ya. Dia juga saya juga menaruh nilai trust sama vokalisnya untuk yakin gue tuh ngomong kayak gitu apakah cuma main kan. Dia juga punya pemikiran matang sampai masuk ke 2020 pandemi ke pending. 2023 saya sempat masih ngobrol terakhir kemarin 2025 pas lagi Ramadan saya sini di grup kan kita ada grup ya Lur jika cocoknya kalau misalkan kita satu atap lagi bikin kita nggak ngeband tapi lagu-lagu kita buat soundtrack filmnya kita buat sendiri gitu kayaknya ayolah kita cari investor yuk buat atau saya nanya emang dengan pertanyaan bodolin seberapa sih kalau bikin satu project film bikin PH ini dia jelasin kayaknya membunuh lah minjem kabam itu sempat kayak gitu cuman ini saya mencari beberapa rekan yang emang menurut saya potensial ada seperti produser yang suka mengipai juga ternyata eksekutif produser ada Pabalata gitu ya. Pabalata yang saya emang ingin ketemu itu satu alma mater juga di SMP. Oke. Kodarullah ya biasanya ketemu lagi dan malah waktu saya nge-MC ketemu dengan beliau ngopi bareng. Ini saya tanya kan beliau juga ada beberapa proyek bisnis yang kayak Kang setelah proyek ini mau proyek apa lagi nih kata saya itu kan belum tahu Bang gimana kalau bikin film yuk mau nggak bikin PH wah tarik nih ngobrol dari situ dari obrolan ngopi lah biasa ngopi akhirnya antusias ngobrol nggak lama nggak main 1 bulan ngobrol tentang bisnis developnya seperti apa pada dulu akhirnya jadi dan saya bisa ketemu dengan Om Candil di sini Yang dulu nonton waktu kuliah ya. iya yang selalu itu sering saya bawain sama bokap di sini kebetulan sekarang sama bokap juga kadang-kadang saya nyanyi juga bareng sama bokap kalau awalnya itu sih. Terus saya sih berpikir Sukabumi ini sekarang akan menjadi pusat kota juga karena dengan masuknya tol yang sekarang 2006 itu masuk ke sampai ke Badak dan akan menjadi penjembatan dari Jakarta ke Bandung. Saya yakin Sukabumi secara industri dan segala macam masih harus mampu bersaing dengan kota-kota lain. Dan saya sebagai warga asli Sukabumi saya lahir di sini SD SMP sampai kuliah sempat kerja juga semua di Sukabumi gitu makanya harus jadi tuan rumah di kota sendiri. Iya dong. Gitu sih. Kayaknya orang Bandung sering lewat Sukabumi. Nanti proyek terus menerus sama kita. Sampai saya tuh penggemar berat bolu pisang si Oni. Oh, Oni yang suka aja. Ya, siap. Aman. Aman. Udah minta oleh-oleh. Kan masih di sini nih, nanti oleh-olehnya. Jangan diamankan untuk Boni nah karun bisa. Oh iya. Mantep Mau bisa makan. Saya nggak aman. Aman. Gitu jadi ya ini juga inspirasi buat yang nonton ya maksudnya ya kita berteman gitu kan kadang-kadang memang ada yang cocok temanan ada yang kadang-kadang bisnis nggak cocok gitu Iya. jadi jangan dipaksain aja tapi maksudnya ya kalaupun itu jadi sebagai wacana juga nggak apa-apa juga gitu yang penting kan silaturahminya. Nah ini kebetulan di sini teman-teman dari teman-temannya Kang Aga ini dulu bandnya apa namanya Magnesium. Magnet band. Sembrani. Magnet. Teman-teman Magnet ini jarang-jarang nih satu band atau bikin film ini suatu gebrakan yang baru ya. Kebanyakan band-band terlalu pede untuk ngeband terus padahal bisa bikin film. Ya. Bisa bikin konveksi. Bisa bikin pabrik. Iya benar. Banyak. Bisa bikin toko online. Gue pikir ada sih udah mulai aja. Cuma maksudnya ya kalaupun tidak cocok di satu bidang nggak apa-apa coba yang lain gitu kan. Jadi yang penting mah tetap enjoy aja, tetap silaturahminya terjaga. Itu sih silaturahmi yang jaga sama tetap menyatukan satu frekuensi yang sama ya gitu ya maksudnya spirit karena buat saya pribadi
kita berlima nih band dulu egonya sama kan sebagai seniman musik. Ya. Om Chandra tau lah ego sebagai seniman tuh sehebat apa gitu. Karena katanya ada 3 orang gila di dunia ini. Satu maaf, satu orang gila, satu punten. Kadang-kadang oknum supir angkot mungkin ya semua sama musisi yang seniman yang susah Diatur gitu. ya. Tapi dengan akhirnya kita ditambah usia, saling tahu ego seperti apa, malah itu yang membuat kita menjadi warna-warni gitu, maksudnya bisa saling ngisi gitu. Makanya tahu kalau misalkan bisa salah satu dari kita lagi marah, malah yang lainnya bisa mengikuti dalam hubungan kerja itu sih. Dan gak harus jauh-jauh kemana-mana, ternyata saya pengen menggali potensi Sukabumi dengan kultur ya dengan ekosistem dan segala macamnya. Makanya kemarin saya sempet apa ya berdebat di media sosial tentang sering banget orang ngebully tentang kotanya sendiri. Ya, di kota ini mah bla bla, tapi nggak ada aksi gitu. Maksudnya dia bilang katanya, "Di kota mah kudu disindir, kudu dibejalan kieu." Enggak harus kayak gitu, bro. Maksudnya berkarya aja gitu. Tunjukkan sendiri gitu. Tuh gitu maksudnya. Karena dengan lu ngebully, satu kali lu ngebully, orang tuh mungkin membaca itu nge-trigger takut dapat ini semakin bully. Malah saya pengen ngajak teman-teman sebenarnya berkarya ke siapapun, saya yakin akan ada perubahan tentang di kota Mangkunegaran ini. Betul. Gue setuju. Jadi maksudnya ya kita gimana bisa bangga dengan kota sendiri kalau maksudnya dengan negara ini, dengan Indonesia ini kan katanya banyak kebudayaannya. Ya, tapi kita sendiri cuman just ngomong doang gitu. itu sih. Paling simpel kan ya di lingkungan sendiri lah. Udah pasti lu udah ada di antara keajaiban itu gitu kan. Kita punya banyak budaya tapi kita ngobrolnya misalnya budayanya di kota lain gitu. Padahal lu sendiri adalah budaya itu gitu. Jadi kenapa part of budaya itu kenapa Satu surat yang menjelaskan tentang bahwa hanya yang bisa merubah nasib suatu kaum itu hanya kaum itu sendiri di tempat itu sendiri gitu. Maksudnya nggak harus jauh-jauh. Kenapa lu sering bully sih gitu? Stop bullying kota sendiri gitu, bahwa kota Sukabumi banyak. No, coba mindset lu berkarya aja sih gitu. Saya akan berhenti berkarya di saat saya mati ya. Jadi itu sih intinya. Kalau misalkan ya sukses, kembali lagi cara kita bersyukur itu. benar. Saya juga sempat mungkin yang namanya ngeband, mungkin orang masih belum tahu banyak tentang siapa saya dalam teman-teman di Magnet itu, karya-karya ini seperti apa. Tapi sampai saat ini dan mungkin sampai ke depan saya dengan Magnet tetap menjalani malu apapun. Saya di film pun saya yakin ada mungkin kita bisa bikin satu lagu baru buat film ini, kerjaan soundtracknya bisa collab dengan Om Daniel juga satu. Dengan kan banyak seniman-seniman musik di film ini yang sekarang ya udah agak panas dalam, Mang Saswi, Mang Yujeng, Kang Yoga PHB, Kang Jopi Project, yang selebgram itu kan juga banyak sekarang, EJPis dan yang lainnya ini. Jadi saya pengen kita seniman musik itu bahu-bahu apapun gitu. Kebetulan sekarang yang diangkat itu Sunda Pride, kan dia Sunda Pride. Jadi ya karena kebetulan Sukabumi ini bahasanya bahasa Padang ya. enggak ada di sini ini itu apa siapa? Ada nggak salah. Niki memarah aja. Emang ada di Niki coba aja pergi ke dulu mah ada tukang-tukang di sini tuh di depan tuh ini toko Cina, di depan pasti orang Padang. Selangkah lebih maju. Itu sih pergerakan ini ya, semoga ini menjadi pilot project menjadi istiqomah kami di film juga ya. Kita kan sangat ingin berkolaborasi dengan Om Chandra karena dulu kita ini sangat mengidolakan dan sekarang bisa bikin project. Sungguh sangat ini buat saya pribadi sebuah pride yang sangat luar biasa ya. Benar-benar. Apa pertama kali ditawarin kan? Ini ada mau bikin film kan nih kata. Tapi pakai bahasa Sunda semua. Wah,
berani banget. Tapi ternyata pas diobrolin tadi berapa ribu orang Sunda teh? 42 juta ya. 42 juta. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah terjun di dunia politik. Database-nya ada. Tapi lumayan loh 42 juta kan. Ya, 10%-nya juga lumayan. Lumayan 4 juta. Banyak sih itu nonton. Tonton tuh. Kira-kira we itu nonton. Enggak sih, jadi gini. Banyak orang yang pergi dari misalkan dari Sukabumi ya contohnya, yang pergi keluar kota besar, akhirnya mereka malu untuk berbicara dengan bahasa daerahnya. Padahal banyak teman-teman saya, baik itu dari timur, baik itu dari barat ya, mereka bangga dengan daerahnya gitu, identitasnya gitu. Kadang saya juga agak geli gitu kalau misalkan sama si Diki misalkan ketemu di Bandung, saya nggak pernah ngomong bahasa Indonesia. Kamu kemana aja asa aneh jadi. lu asa aneh gitu. Gue oge. Karena juga udah uyu. Malah saya dengan teman-teman itu kalau di mana-mana ya udah aja gitu. Kecuali kumpulan yang emang di situ ada satu atau dua orang yang emang nggak ngerti. Kita pun akan sangat tenggang ngerasa ya menghargai lah gitu dengan bahasa nasional. Tapi kan kalau dengan kumpulan ini asa aneh nggak sih? Makanya saya bangga menjadi ya mungkin kalau di Black di sini Maung. Maung Pride. Jadi saya hanya ingin gini sih. Zaman dulu pun Indonesia tidak mungkin merdeka dengan kedaerahan-kedaerahan yang selalu yang Jawa dan segala macam ya. Mereka bangga malah dengan kedaerahannya untuk membangun Indonesia ini menjadi satu kan. Betul. Ya kan? Tanpa pemuda-pemuda zaman itu yang mungkin berbeda-beda di setiap daerah. Yang dengan bahasanya yang berbeda-beda, saya yakin Indonesia tidak akan semerdeka itu gitu. Nah sekarang kenapa tidak? Kita saling menghargai karena kita punya mungkin beda kultur dan segala macam. Tapi buat saya pribadi Sunda itu bukan hanya kultur sih. Menurut saya pribadi ya, ajaran. Jadi ada ajaran segala macam yang mungkin kalau bicara pesannya deep. Makanya saya ingin membuat satu proyek ini. Semoga ya selain mengangkat kota, mengangkat dan segala macamnya, orang juga akan kembali bangga menjadi ya kita bagian di mana kita dilahirkan. Betul. Sebenarnya kita ini spirit tadi itu bukan untuk memecah belah sebenarnya. Bukan. Karena itu menunjukkan bahwa betapa beruntungnya kita ada di Indonesia dengan berbagai macam sukunya dan toleransinya yang sangat luar biasa. Toleransi. Itu ya. Malah banyak juga saya lihat di Sukabumi ya. Rekan-rekan saya yang keturunan, rekan-rekan saya yang keluar yang dari luar pulau Jerman. ada juga ada. Si teman saya orang Pulau Barat tuh keturunan Jerman juga. Tapi dia sudah James yang main dia James yang tigaan itu. Oh iya, emang itu namanya Darman. Sunda Jerman. Darman. Tapi James kalau nggak salah bapaknya Jerman. Ibunya orang Pulau Barat. Nah, sampai di mana tadi Darman. Keturunan, banyak keturunan itu ya Sukabumi. Di Sukabumi itu banyak rekan saya dari kecil ya yang memang cinta keturunan, orang-orang yang dari jauh dari Padang segala macam. Malah mereka sekarang bahasa Sundanya lebih Roma gitu. Berarti apa? Roma. Iya. Lebih Roma. Roma. Itu Roma. Maksudnya tuh mereka kan berarti di mana bumi dipijak langit itu dan mereka menghargai gitu. Kalaupun sudah memaksakan itu, tapi kan itu cara mereka betul-betul tenggang mau masuk ke sini gitu. Untuk diterima oleh orang-orang di sini gitu. Dan kita pun menghargai dan kita kan tidak memaksakan untuk mereka bisa membaca Sunda sebetulnya. Malah beberapa rekan saya juga saya tetap menghormati kayak teman-teman pertukaran belajar, ada yang dari Papua, ada yang dari luar negeri malah banyak gitu. Kita juga menghargai itu. Hanya saja ini adalah salah satu keresahan saya dan mungkin rekan-rekan tentang orang sudah mulai terkikis dengan budaya-budaya asing. Itu sih gitu. Kehilangan identitas gitu. Terutama anak Gen Z sekarang ya banyak banget mereka tuh malu untuk di mana mereka bukan hanya Sunda ya, mungkin malu mereka Kedaerahan ya. kedaerahannya dari mana gitu. Itu masalah. Cuman begitu ada konflik yang klaim masalah kedaerahan Semuanya kan nah yang paling sebel tuh sama dengan kayak gini, kita hidup di dunia modern tapi suatu saat lu dilemparkan balik lagi ke zaman purba misalnya gitu kan, dengan pengetahuan lu bisa berbuat apa?
Pertanyaan sih dalam ya. Karena gini, jangankan ngomongin kayak gitu, ini dengan gadget aja nih. Iya, iya. Kita tanpa gadget aja mungkin satu hari kayak agak susah banget sih. Dari teman kan gimana caranya kita bisa berkolaborasi antara tradisional dan modern ini Yes. untuk sebetulnya gini, kayak kalau penjelasannya seperti itu kan di zaman Nabi juga tidak ada apa namanya kendaraan cepat, kan kita juga tidak harus mengikut apa yang kata Nabi ini harus berjalan atau naik onta kan. Ya, sekarang kita naik haji aja bisa naik pesawat gitu. Iya benar. Saya inget banget zaman saya Saya ya sopan ya naik haji. ditumpahkan. Dulu mah kendaraan bermotor. Lain bermotor. Iya, benar. Saya masih ingat zaman saya SD, uang saya itu naik haji itu pakai kapal, belum pakai pesawat. Mungkin ada pesawat yang berapa karena mahal. Berapa bulan tuh nyampe ke sana. Sekarang kan semakin canggih bukan berarti harus harus ke arah kemunduran tidak menggunakan teknologi itu gitu. Malah kita harus bijak menggunakan itu untuk hal yang positif. Kayak contohnya sebilah pisau kalau digunakan oleh yang bodoh bisa untuk membunuh. Tapi kalau digunakan oleh chef bisa menciptakan makanan yang enak. Kayak tadi ya. Ya. Kayak tadi. Keren. Ya. Poin-poin gue tuh sebenarnya adalah kita tuh terbiasa di kondisi yang kita tahu nih misalnya ada budaya Sunda, tapi kita sebenarnya nggak tahu. Gitu. Itu juga yang kemarin saya sempat turun sama Kang Yoga ya, sama Kang Yoga PAB kemarin saya sempat nonton di sinar resmi di top banget, jadi ngobrol panjang banget. Jadi gini, kenapa saya ingin belajar Sunda? Saya punya istri orang Kepri, Kepulauan Riau. Di sana saya dikenalkan sama rekan-rekan dari partner dari sekolah, dan dari teman-teman di sekolah itu ternyata di sana banyak keturunan Raja Melayu. Saat saya duduk dengan mereka, saya seru banget mendengar tentang sejarah kerajaan di sana sampai keturunan saya itu. Tapi ternyata lagu Laksmana Raja di Laut itu menceritakan tentang asal-usul kerajaan sana. Kalau di kita mah cincang keling Jadi pas ternyata wah itu loh minyak juga ada sampai keturunan raja di sana deh. Sampai sempat saya ketrigger dan tergampang oleh satu pertanyaan ya. Mereka kan nunggu saya akan pernah tahu saya maksudnya. Kagak, gimana dengan Sukabumi, gimana dengan sejarah Sunda? Saya bilang, dan dari situ saya mulai literasi, bertanya, riset, analisa dan segala macam. Pasti saya mulai tahu tentang sedikit banyaknya sejarah Pajajaran, sedikit banyaknya tentang tahu ternyata Sunda undak usuk bahasanya pedah leres, berbicara harus benar dengan orang yang lebih tua. Tuanya kenapa ke sini? Oh enggak, orang yang lebih tahu. Wah. Udah ya tadi ya. Wah, edit ya. Jadi akhirnya saya belajar. Disitulah saya mulai mengkaji. Makanya messenger juga malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, kenapa sampai 3 kali? Kan Nabi Muhammad tidak mungkin sebodoh itu harus sampai 3 kali disuruh baca ya. Saya yakin ada banyak terkandung makna di situ. Makanya saya pun akhirnya oh ya, saya sampai tidak tahu itu padahal saya lagi di tanah Pajajaran ini. Saya nggak tahu sebodoh ini nggak baca gitu. Akhirnya saya sekarang mulai mengkaji lagi, belajar baca lagi semuanya. Ini salah satunya film yang ini tuh adalah salah satunya untuk mempropagandakan, salah satunya untuk membuat ayo orang ngomongnya bahasa Sunda itu sih. Soalnya Sunda itu nyusun di dada, Mang. Kebanggaan itu nyusun di dada gitu. nanti ngesun di dada. Bisa oke ya tas Itu kan sih. Saya nggak pernah. Ya kan? Tapi kalau nggak pernah. Nggak pernah di dada. Kadang lebih. Maksudnya di bajuan. Karena sebenarnya Sunda itu sunnah dan dakwah, Mang. Kurang Kayak dakwahnya ke maksudnya. kurang haluskan. Aduh dikit. Itu sih. Jadi tentang keresahan. Saya ini enggak orang lain. Saya. Karena saya waktu itu pas akhirnya banyak informasi yang bisa saya share. Ternyata mereka pun mengagumi tentang banyak adat budaya di Sunda ini juga di sana tuh. Wah, setelah saya ceritakan banyak sharing dan saya pun mengagumi banyak sekarang yang lagi viral tuh kan
yang balap. Oh iya. Oh, Riau ya, ya, ya. Itu kan kayak di tempat istri saya juga di sana. Iya. Makanya Aura framing. Aura farming. Luar biasa. Aura farming. Aura farming, keren. jadi banyak sebetulnya kita harus bangga dengan berbagai macam ribuan ada budaya ini ya, dengan bahasa, dengan pakaiannya, dengan segala macamnya gitu. Saya pengen sih intinya dari proyek ini bukan cuman kami sebagai Sunda Pride, saya yakin setiap kedaerahan mereka harus mulai bangga kembali tentang budayanya. Untuk meskipun beda-beda ya, tapi tetap pemersatu kita kan Indonesia. Boleh nggak tentang film? Oke, Ah, tentang film. tentang film dan kenapa Cadil diajak? Ya. Jadi gini. Sedikit aja. Emang ini adalah setiap film dibuat itu kan ada nulis di saat nulis ini emang karakter-karakter yang mendekati atau emang yang diinginkan itu sudah apa namanya Gambar. sudah tergambarkan oleh penulisnya. Dan Ini penulisnya coba dibelokin. ini penulis salah satunya nih. Nah, Ini ada 3 Lihat tangannya penulis. sampai gini karena dia nulisnya gini. Kayak ikan mah. kan julung-julung. Jadi penulisnya ada 3 orang, Ah. ada Angling sutradaranya juga, ada Alga di Panas Dalam, Alga yang rambutnya moha, sama Vicky. Jadi beberapa talent ini udah di-spill ke saya pengen ini dan emang Mantan ini kan salah satu yang mewakili dari seniman rocker, legend dan Sunda juga kan. Dan emang di situ juga ada karakter kuat sebagai rocker ya. Oke. Cuman karakternya di situ nanti harus tonton. Jangan bisa makanya. Jadi Saya akan jadi seperti apa? nanti harus tonton filmnya judulnya apa nanti harus tonton. Jadi akhirnya ini banyak talent yang saya hubungi. Kebetulan saya sebagai casting director saya hampir lebih dari 50 talent saya telepon. Lebih Mas. Karena ada yang reject juga sih. Ya kalau mancing kan nggak mungkin semuanya dapat ikan kan. Nah, terus dia pakai AI aja dong. Jadi salah satunya yang di dalam list itu Om Chandra waktu itu saya langsung hubungi ke mana DM atau WA gitu atau WA langsung sama Mas Ari. Dan karena emang karakternya Om Chandil di situ sangat kuat dan emang harus Om Chandil nggak bisa tergantikan, saya dealing sampai ya udah saya banyak kalah. Yang penting Om Chandil dapet gitu aja sih. Layak diperjuangkan. Layak diperjuangkan karena beberapa talent banyak saya betul akhirnya gue harus layak berkorban apa secara finansial saya berkorban layak diperjuangkan. Mungkin cross budget dan segala macam karena Om Chandil ini legend juga. Saya pengen banyak beberapa legend juga termasuk Om Bayi Prima, Om Jo, P Project, Babe Bedu Dalton, yang tadi saya banyak lah pokoknya Om Sasfi, Om Yujeng, juga PHB. Jadi saya sih pengen banyak banget di sini Sunda Pride yang mungkin yang belum kami gabung dalam proyek ini. Semoga next project saya sih pengen ada sequelnya. Iya. Amin. Nah, Om Chandil gimana waktu pas kita akhirnya ajak? Kenapa pengen? Karena angka? Karena lebih karena pemainnya seru-seru gitu. Wah iya mas seru ya juga. Soalnya kan memang beberapa kali saya pernah syuting sama beliau-beliau itu. Oke. Ya emang seru aja deh. Pas syuting seru. Ya pasti. Pas syutingnya juga seru. Jadi Insya Allah, banyak hal-hal ajaib yang kita dapatkan gitu. Dan sorry, ini sekali lagi ini tidak ke daerahan, hanya saja saya emang betul-betul ingin menggali potensi terutama di Sukabumi ya. Jadi 100% kita syuting Sukabumi Kota Kabupaten. Manpower hampir 50% dari executive producer sampai ini sutradara, kasdir, lain produksi segala macam hampir kebanyakan Sukabumi. Selebihnya 50%-nya lagi mungkin tim yang emang secara profesional yang sudah sering di film. Makanya kalau banyak yang masih ngebully kota sendiri, guys, tidak seburuk itu. Ya, yang membuli itu berarti sebenarnya nggak tahu apa-apa sebenarnya. Mungkin ini belum balik jadi melihat Kadang mohon maaf ya, saya hanya bisa menangis dalam hati gitu melihat mereka secara mudah gitu mereka. Sekarang kan bukan mulutmu harimaumu ya, jarimu harimau. Jadi kadang-kadang entah mereka gabut, entah mereka apa sebenarnya. Tapi saya beberapa kali sering nge-react atau nge-reply dan komen mereka untuk minimalnya
minimalnya hati kecilnya mereka atau yang baca itu ada yang negur dengan diplomatis gitu, bahwa lu nggak harus ngebully tapi berkarya aja. Yes. Gitu aja. Itu lebih positif. Oke. Soalnya kan kita suka bumi bukan suka bully gitu ya. Masuk. Maksud ya? Soalnya kan kita suka bumi bukan benci langit. Oh Ya sih. Oke, terakhir Itu pas mau berangkat tuh gak anak gua gitu. Apa? Oh besok mau ke Sukabumi? Iya. Ada juga suka bumi. Tapi bapak bisa ke Sukabumi. Itu jokesnya agak aneh. Ada juga suka bumi. Iya sih. Panjangnya di Sukabumi. Oke, terakhir bisa di-spill talent-talent yang lainnya Iya tadi yang muda-muda. yang muda-muda. Yang talent-talentnya. Yang lagi muda ada Laura Mo, Yes. Bilal Fad, ada Magara, ada yang suka ngomong Korea Sunda tuh, Oh. Sabi, terus selebgram TikToknya banyak ya, ada Ijal Papua, ada Ifun, ada Mung, Kiting meledak, Eating ball dah. EJP sekarang lagi Dede Inun. hype-nya. Dede Inun. Oh, Mang Dede Inun. Mang Dede Inun Sunda banget. Yang pernah makan jin. Makan jin. Iya lagi. Iya lagi. Terus Garangan apalagi siapa lagi yang belum saya kasih pilih? Banyak sih Bang sebenarnya. Saswai udah. Ya cuma yang muda-muda. Oh, tadi udah ya. Kalau muda-mudanya Banyak lah, pokoknya banyak influencer sama Ratu Aulia, Neneng Wulan Sari atau tadi enggak bukan. ada Neneng. Neneng stand up komedian, komika. Terus ada Yuki juga belum kesebut Yuki. Oh, Yuki. Terus banyak sih pokoknya. Seru deh kayaknya ya. Seru ya. Pokoknya Dijamin. yakin seru, dijamin. Gini, harus bangga pakai bahasa sendiri, bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Karena lu aja nonton Korea, nonton film Thailand, nonton film Filipina, nonton film India, nggak ngerti bahasa mereka, bro. Pasti kalian baca subtitle. Iya kan? Nah, Opa. non beda anak orang ngomong bahasa Sunda gitu. Tapi juga ada subtitle, tenang aja. Jadi teman-teman nggak usah ini ya, khawatir ya. Malah saya sih berharap bukan cuma kita jual film ini di film layar lebar di Indonesia dan ya. Saya pengen minimal Asia Tenggara. Jadi subtitle Indonesia di bawahnya atau di atasnya bahasa Inggris. Mantap. Doakan aja. Capeknya sama. Jualan di Indonesia doang capek. Jualan di Asia Tenggara ke internasional juga capek. Mending capeknya sekalian. Yang penting teh waktunya. Yang penting dan uangnya. Kamar harus ada passion ya. Itu sih yang Oke. semoga bisa menginspirasi mas semua. Benar-benar semoga ini bisa semuanya syutingnya lancar. Amin. Terus sesuai dengan target yang kita harapkan. Jadi semakin banyak orang-orang yang berpindah dari bahasa Inggris ke bahasa Sunda. Emang kita rencananya buka kursus bahasa Sunda. Di London dia. Emang sepertinya kita akan membuat bahasa Sunda ini menjadi nasional. Ya. Seperti laut perangga. Waduh. Ceplosan. Demikian tadi. Tunggu dulu. Nanti kita tampilin ininya ya, BTS-nya ya. Boleh ya? BTS-nya BTS-nya ya. Base building gitu ya. Boleh banget. Nanti semuanya boleh nggak lagi Cuma aja. itu aja boleh. Apa tuh? Silakan. Kamu Chandra kapan bikin single lagi dong? Oh, ditunggu. Udah. Udah. Karena kita nunggu banget ya. Belum deal yang itu nih, soundtrack Nil. Oh ya, Wih. masuk lagu yang tadi tentang itu. Saya nih soundtrack nih. Udah ditembak duluan aja. Kontraknya beda itu ya. Siap. Oke, demikian tadi Rock Vlog Rock up. Vlog ya bersama Mr. Angga juga ditemani oleh ada Diki. besok gua akan syuting dan nanti hasilnya ditonton bareng-bareng ya. Oke. Judulnya nanti kasih tahu. Oke.